Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai sistem otot. Perkenalkan, saya Atiyah Naswa. Saya Awanda Putra Pratama. Saya Briza Trismawarni. Saya Dalia Dian Paramita. Apa itu sistem otot? Sistem otot adalah kumpulan sel otot atau serabut-serabut otot yang membentuk jaringan dan berfungsi untuk menggerakkan organ tubuh. Manusia sangat mengandalkan otot untuk menggerakkan anggota tubuhnya dalam beragam aktivitas. Dengan adanya otot, rangka tubuh kita dapat digerakkan karena otot merupakan alat gerak yang aktif, sementara rangka tubuh merupakan sistem alat gerak pasif. Fungsi sistem otot. Yang pertama, berfungsi sebagai alat gerak aktif. Fungsi utama dari sistem otot di tubuh adalah untuk melakukan gerakan. Ketika kita ingin melakukan gerakan, otak akan mengirimkan sinyal ke otot untuk berkontraksi sedemikian rupa dan menghasilkan gerakan yang kita inginkan. Yang kedua, berperan penting dalam sirkulasi darah. Otot jantung berfungsi memompa darah, sedangkan otot polos di arteri dan vena berperan dalam mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Yang ketiga, membantu sistem pernafasan manusia dalam melibatkan otot diafragma. Ketika sedang bernafas yang lebih berat, misalnya ketika berlari, otot diafragma memerlukan bantuan dari otot tubuh lain seperti otot punggung, otot perut, atau otot leher. Keempat, membantu sistem pencernaan. Setelah masuk ke dalam tubuh, makanan dan air akan melewati sistem pencernaan mulai dari kerongkongan hingga usus besar, sampai dibuang keluar sebagai tinja. Proses berjalannya makanan bisa terjadi berkat otot polos pada setiap bagian dari sistem pencernaan. Yang kelima, berperan dalam sistem pembuangan urin. Mulai dari ginjal hingga ke kandung kemih dan dikeluarkan, urin bergerak dengan bantuan otot polos pada sistem kemih. Ketika ingin buang air kecil pun, tanpa kita sadari, kandung kemih kita akan berkontraksi untuk mengeluarkan urin. Yang keenam, membantu proses persalinan pada wanita. Otot-otot polos pada sistem reproduksi akan berkontraksi untuk mendorong keluarnya bayi. Yang ketujuh, membentuk postur tubuh. Kekuatan otot pada bahu, punggung, pinggul, dan lutut menentukan postur tubuh kita. Jadi, kelemahan atau keluhan tertentu pada otot-otot ini akan mempengaruhi postur tubuh kita. Yang kedelapan, berperan dalam penglihatan. Mata terdiri dari otot polos yang bekerja untuk menunjang indera penglihatan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai karakteristik otot manusia. Yang pertama adalah kontrabilitas, yaitu kemampuan otot dalam berkontraksi atau memendek. Yang kedua adalah ekstensibilitas, yang artinya adalah kemampuan otot dalam berelaksasi atau memanjang. Yang ketiga adalah elastisitas, artinya kemampuan otot untuk kembali ke bentuk semula setelah berkontraksi dan berelaksasi. Dan yang terakhir adalah eksitabilitas, yang artinya otot mampu merespon bila terjadi suatu rangsangan. Nah, hampir semua rangka otot menempel pada tulang. Otot memiliki struktur dan komponen tersendiri seperti yang dapat kita lihat pada gambar nantinya. Struktur yang pertama adalah tendon. Tendon merupakan jaringan ikat fibrosa tebal dan berwarna putih yang menghubungkan otot rangka dengan tulang. Yang kedua ada aponeuros, yaitu lembaran datar yang menggandeng sebuah otot dengan bagian penggeraknya. Yang ketiga adalah fascia, merupakan jaringan ikat gabungan yang membungkus dan menghimpun otot menjadi satu. Yang keempat ada sarkolema, merupakan unit struktural yang melapisi sel otot sebagai pelindung. Yang keenam ada myofibril, yaitu serat-serat pada otot yang bersilangan dengan pita gelap terang. Yang ketujuh ada myofilamen, merupakan benang-benang asal myofibril yang terletak pada otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Yang kedelapan adalah sarkoplasma, yang merupakan cairan sel otot yang berfungsi sebagai tempat myofibril dan myofilamen.
Kemudian kita akan membahas tentang jenis-jenis otot. Secara garis besar, sel otot dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah otot polos. Otot polos terdiri dari sel-sel otot polos yang berbentuk seperti gelondongan. Di bagian tengahnya besar, dan kedua ujungnya meluncing. Otot polos memiliki serat yang arahnya searah panjang sel, yang disebut dengan myofibril. Otot polos bergerak secara teratur dan tidak cepat lelah. Walaupun tidur, otot masih mampu bekerja. Otot polos terdapat pada alat dinding tubuh dalam, misalnya pada dinding usus, dinding pembuluh darah, saluran kelamin, ekskresi, dan sebagainya. Untuk cara kerja otot polos, ketika berkontraksi, maka bagian tengahnya membesar, dan otot menjadi pendek. Reaksi berasal dari susunan saraf tak sadar atau otot involunter. Oleh karena itu, otot polos tidak berada di bawah kehendak dan kesadaran kita. Untuk otot yang kedua adalah otot lurik. Sel-sel otot lurik berbentuk silindris tabung dan berinti banyak, serta letaknya di pinggir. Sel otot lurik, ujung selnya tidak menunjukkan batas yang jelas, dan myofibril tidak homogen, akibatnya tampak serat-serat lintang. Otot lurik sendiri dibedakan menjadi 3 macam, yaitu otot rangka, otot kulit, dan otot lingkar. Otot-otot rangka mempunyai hubungan dengan tulang dan berfungsi menggerakkan tulang. Otot kulit seperti yang terdapat pada aroma muka yang berada di bawah kehendak kita. Pelekatannya pada tulang dan kulit, tetapi ada juga yang pada kulit seluruhnya. Kemudian otot-otot lingkar merupakan otot yang berbentuk lingkaran, misalnya pada yang mengelilingi mulut dan mata. Untuk cara kerja otot lurik, bila otot lurik berkontraksi, maka menjadi pendek, dan setiap serabut turut berkontraksi. Otot lurik hanya berkontraksi jika dirangsang oleh rangsangan saraf sadar atau otot volunter. Oleh karena itu, bekerja menurut kemauan atau perintah otak. Reaksi kerja otot lurik terhadap perangsang cepat, tapi tidak tahan kelelahan. Untuk yang ketiga adalah otot jantung, otot yang merupakan otot yang istimewa. Otot ini berbentuk seperti otot lurik, namun serabutnya bercabang dan bersambung satu sama lain. Berciri merah khas dan tidak dapat dikendalikan kemauan. Kontraksi tidak dipengaruhi saraf, fungsi saraf hanya untuk mempercepat atau memperlambat kontraksi. Otot jantung ditemukan hanya pada jantung dengan kemampuan khusus untuk mengadakan kontraksi otomatis dan gerakan tanpa tergantung pada ada tidaknya rangsangan saraf. Yang selanjutnya yakni penyakit otot. Yang pertama yakni distrofi otot. Distrofi menyebabkan otot lemah. Gangguan ini bersifat genetik alias diturunkan dari orang tua ke anak. Penyebabnya adalah mutasi gen yang berperan menjalani fungsi dan pembentukan struktur otot. Pada kasus yang parah, distrofi otot bisa mempengaruhi jantung dan otot pernafasan lain. Sayangnya hingga kini belum ada obat yang menyembuhkan distrofi. Pengobatan hanya ditujukan untuk meringankan gejala penyakit, cacat fisik, dan masalah kesehatan lain yang muncul. Yang kedua, yakni penyakit Parkinson. Parkinson disebabkan karena sel saraf otot tidak menghasilkan cukup dopamin. Parkinson juga merupakan penyakit genetik dan dipengaruhi oleh usia yang sudah tua. Gangguan ini membuat pengidapnya sulit mengendalikan pergerakan otot-otot tubuh, sehingga mengalami tremor pada tangan, lengan, kaki, wajah, dan anggota gerak lain. Bila terus memburuk, pengidap Parkinson mengalami kesulitan berjalan, berbicara, dan beraktivitas. Penyakit ini dapat diobati atau minimal tremor bisa dikendalikan agar pengidapnya masih dapat melakukan aktivitas dengan normal. Yang ketiga yakni fibromialgia yang ditandai rasa nyeri di bagian tubuh tertentu. Gejalanya berupa nyeri, otot kaku, mudah lelah, sakit kepala, sulit tidur, gangguan memori, dan sakit perut. Fibromialgia belum diketahui penyebab pastinya. Namun, kelainan pada bahan kimia tertentu di otak, perubahan cara sistem saraf dalam memproses pesan nyeri, kelainan genetik, stres fisik atau emosional, dan infeksi tertentu diduga menjadi penyebabnya. Yang keempat yakni keseleo atau terkilir, adalah cedera pada ligamen atau jaringan penghubung dua atau lebih tulang pada sendi. Gangguan ini termasuk keluhan umum yang terjadi pada pergelangan kaki akibat aktivitas fisik. Biasanya, keseleo terjadi saat berjalan atau berolahraga pada medan yang tidak rata.
jatuh pada posisi yang salah, dan teknik latihan yang salah saat berolahraga. Gejala yang muncul tergantung tingkat keparahan, tapi seringkali berupa nyeri, bengkakan, dan memar. Yang kelima yakni kram otot. Sama seperti keseleo, kram otot termasuk keluhan umum yang terjadi secara mendadak. Biasanya kram berlangsung selama beberapa detik hingga menit. Penyebabnya bisa karena otot terlalu sering digunakan, gangguan sirkulasi darah pada otot, dehidrasi, kurangnya asupan mineral dalam tubuh, dan gangguan saraf. Yang keenam yakni tendinitis. Tendinitis adalah radang otot yang terjadi akibat jaringan fleksibel penghubung otot ke tulang atau tendon bengkak parah. Gangguan ini biasanya terjadi di pergelangan tangan, kaki, siku, bahu, dan lutut. Yang ketujuh yakni atrofi otot. Atrofi terjadi ketika massa otot menurun atau hilang. Penyebabnya adalah tidak bergerak dalam waktu lama, cedera otot, atau penyakit syaraf yang memicu kelumpuhan. Dan yang terakhir yakni miositis. Miositis adalah peradangan jaringan otot yang disebabkan karena cedera, infeksi, dan penyakit autoimun. Gejalanya berupa otot melemah, muncul ruam kulit, mudah lelah saat berdiri atau berjalan, sering terjatuh, sulit bernafas, dan sulit menelan atau disfagia. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.